Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Iqbal Fitriolan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang paket switching dari mata kuliah komunikasi data. Di sini ada nomor induk saya yakni 181440012. Di sini saya akan menjelaskan apa itu paket switching, bagaimana paket switching ini bekerja, dan mengapa paket switching ini dipilih. Kita langsung saja masuk ke slide selanjutnya. Ya, apa sih paket switching itu? Paket switching adalah metode komunikasi jaringan digital yang ditransmisikan kelompok semua data, terlepas dari konten, tipe struktur, atau menjadi blok-blok yang berukuran yang sesuai. Nah, ini semua disebut dengan paket. Nah, fitur-fitur paket switching ini, pengirimannya itu berupa variabel rate data, berupa urutan paket melalui jaringan yang digunakan secara bersama. Ketika melintasi adapter jaringan, switch router dan yang lainnya node jaringan, paket buffer dan antri ini mengakibatkan keterlambatan variabel dan throughput yang tergantung pada beban pada lalu lintas jaringan tersebut. Jadi itu adalah paket switching. Itu adalah metode komunikasi jaringan yang ditransmisikan dari semua data, dari yang berukuran blok atau data yang berupa konten, tipe struktur atau yang lainnya yang disebut paket. Fitur-fiturnya itu ada stream urutan paket berupa melintasi adapter jaringan, switch, router, dan yang lainnya. Kita langsung saja masuk menuju alasan mengapa paket switching ini dipilih. Kenapa sih paket switching ini dipilih? Yang pertama, pada waktu koneksi data, sebagian besar waktu user atau host itu berada pada status idle, sehingga tidak efisien menggunakan circuit switching. Nah, apa sih circuit switching nanti akan dijelaskan. Pada circuit switching, koneksi data itu dilakukan dalam rate data yang sama antara dua simpul yang terhubung. Sedangkan pada paket switching, rate data ini antara satu simpul dengan simpul yang lain itu nggak harus sama, jadi lebih efektif lah. Selanjutnya, efisiensi pemakaiannya itu lebih besar jika menggunakan paket switching. Kenapa? Karena dilakukannya itu melewati rute-rute yang sendiri-sendiri gitu pada jalur yang kosong, tanpa menunggu giliran pada jalur yang sama. Jadi lebih cepat lah ibaratnya, karena dia tidak berbarengan dan bisa sendiri-sendiri berangkatnya. Lalu pada circuit switching itu kalau misalnya ada jalurnya penuh, data itu akan diblok. Sedangkan pada paket switching kalau misalnya penuh, dia nggak diblok, melainkan dia menunggu antrian. Itu adalah perbedaan mengapa paket switching ini dipilih gitu daripada circuit switching. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja atau prinsip kerja dari paket switching? Yang pertama, data yang akan ditransmisikan dari asal ke tujuan itu dilengkapi dengan informasi kontrol. Biasanya berupa header atau ada yang berupa tail juga. Bila panjang data ini melebihi ukuran maksimum, maka akan dipotong menjadi paket-paket, di mana paket-paket ini dilengkapi dengan header yang sama. Jadi kalau misalnya data ada banyak, dia akan dipotong berdasarkan paket-paket dan headernya ini tetap sama dari data yang besar yang sebelum dipotong tadi. Dikasih sama-sama. Nah, header ini berisikan alamat tujuan dan fungsi kontrol yang lain. Jadi dia header ini kayak mengasih seperti tujuan-tujuannya, gimana supaya data ini tuh bisa terkirim menuju ke tujuannya gitu. Serta ada fungsi-fungsi kontrol yang lain. Nah, paket yang diumpankan ke simbol ini yang paling dekat dengan asal gitu. Nah, dari simbol tersebut, paket diantrikan ke router tergantung jalur yang kosong. Jadi dari paket itu dari simbol itu dari paket ini diumpankan ke suatu simpul yang paling dekat dengan asalnya gitu. Nah, setelah di simpul ini, paket ini akan diantrikan ke rute-rute yang sekiranya kosong gitu. Bisa dibilang sembarang, tapi lebih mengarah ke rute-rute yang jalurnya kosong. Nah, masing-masing paket ini dapat melalui rute yang sama atau berbeda seperti yang dijelaskan tadi di slide sebelumnya.
di mana setiap simpul yang dilewati ini akan memeriksa, menyimpan sementara dalam kondisi antrian, dan mengarahkan paket ke simpul berikutnya. Apabila sudah sampai ke tujuan, paket akan diatur kembali sesuai urutan semula. Jadi di simpul ini akan memeriksa, mengarahkan. Nah, kalau udah nyampe di tempat semula, paket akan diurutkan lagi, diatur kembali menjadi satu tatanan. Kan tadi sempat dipecah-pecah. Jadi dijadikan satu lagi. Oke, kita masuk slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada dua pendekatan jaringan paket switching. Yang pertama itu pendekatan datagram dan pendekatan virtual account. Nanti akan kita jelaskan apa itu pendekatan datagram dan bukan virtual account, pendekatan virtual circuit. Apa itu pendekatan datagram dan apa itu pendekatan virtual circuit, kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama ada pendekatan datagram. Nah, pendekatan datagram ini bisa didefinisikan kalau setiap paket ini berisi alamat tujuan. Setiap simpul yang dilewati harus membuat keputusan untuk menentukan jalur yang akan dipilih untuk masing-masing paket, di mana masing-masing paket ini diperlakukan secara terpisah, tidak dikaitkan dengan paket yang sudah lewat sebelumnya. Nah, tidak memerlukan setup panggilan, simpul dapat mencari jalur alternatif bagi paket yang lain apabila jalur utama sedang digunakan. Jadi ini adalah pendekatan datagram di mana setiap paket itu memiliki alamat tujuan, dengan simpulnya itu membuat keputusan untuk menentukan jalur bagi paket-paketnya, dan paket-paket ini diperlakukan secara terpisah gitu dan dikaitkan dengan yang sudah lewat sebelumnya. Setelah itu dia tidak memerlukan setup panggilan, dan juga dia ini dapat mencarikan jalur alternatif kalau misalnya jalur utama sedang digunakan. Itu paket datagram. Selanjutnya kalau misalnya virtual circuit itu apa sih? Kalau virtual circuit itu salah satu penjelasannya ada di sini ya. Itu rute di antara dua station ini sudah dibentuk sebelum melakukan transfer data. Pertama, data dikirim paket informasi kontrol. Nah, disebut paket permintaan panggilan. Jadi dia perlu setup panggilan ya, setup call. Nah, paket ini meminta koneksi logika antara station asal dan tujuan. Apabila melalui simpul-simpul, maka simpul itu dibentuk koneksi antar koneksi itu berupa koneksi logika. Bila station tujuan sudah siap menerima koneksi, akan dikirim paket penerima panggilan melalui simpul-simpul ke station asal. Gitu, jadi berbeda ya kalau yang sebelumnya tadi dia menentukan jalur yang kosong gitu kan. Kalau ini dia memastikan dulu tujuannya udah siap atau belum melalui setup call. Kalau sudah siap baru dikirim. Itu perbedaannya. Kalau yang sebelumnya tidak, dia menentukan jalur sendiri langsung dikirim. Oke, selanjutnya ada transfer data ini bisa dilakukan bila salah satu station itu memutuskan mengakhiri koneksi paket digunakan paket clearly request. Jadi lebih kayak lebih kayak ribet lah ibaratnya, nggak sesimpel datagram. Nah, setiap station ini dapat memiliki lebih dari satu sirkuit virtual dengan station-station yang lain. Simpul yang dilewati tidak perlu membuat keputusan routing untuk setiap paket yang diterima, di mana paket yang diterima di station tujuan itu berdasarkan urutan asli gitu. Jadi simpulnya ini nggak usah membuat keputusan gitu. Sudah diatur oleh setup call dan request yang ada di virtual circuit ini. Oke, kita masuk slide selanjutnya. Keuntungan pelayanan datagram dibandingkan dengan virtual circuit. Kenapa sih kita lebih memilih datagram? Yang pertama adalah tidak memerlukan fase setup panggilan seperti yang saya jelaskan tadi, dia lebih simpel. Terus jika terjadi kemacetan atau congestion pada sebuah jalur, maka paket data dapat dicarikan jalur alternatif seketika itu juga. Jadi kalau misalnya crowded banget jalurnya, dia bisa mencari jalur alternatif yang kosong supaya data ini bisa terkirim dengan cepat ya. Yang ketiga, bila simpul mengalami kegagalan, maka paket-paket berikutnya dapat dikirim melalui rute simpul yang lain. Jika ada kegagalan, satu simpul digagal nih. Nah, paket yang lain itu bisa dikirim lewat jalur yang lain gitu. Kalau ada jalur satu yang gagal, maka paket yang lainnya itu dikirim melalui jalur-jalur selain jalur yang gagal itu. Itu kelebihannya. Ini adalah jaringan paket switching ya. Langsung sini ada header, data, paket, dikirimkan ke sini.
Oke. Langsung saja kita menuju slide selanjutnya. Ini adalah ukuran paket. Ukuran paket di sini menunjukkan keterkaitan dengan waktu transmisi, di mana yang pertama itu ada satu paket. Nah, satu paket itu seperti ini ya. Langsung ada berjumlah 3. Ini 2 pesan paket. 1, 12, 12, 1. Ini 5 pesan paket. Semakin banyak ya, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5 gitu. Dan 10 pesan paket. Sini ada 10 pesan paket ya. Ada jumlahnya 10. Cukup crowded. Nah, ini adalah ukuran-ukuran paket. Di mana ukuran-ukuran paket ini bisa dilihat kalau misalnya satu paket itu dia langsung saja 1, 1, 1. Kalau misalnya 2 dia ada 1, sini ada 2, lalu akan turun 1 ke sini, 2 ke sini, sedangkan begitu juga seterusnya. Sini ada 5 pesan, 1, 2, 3, 4, 5, 1 turun secara miring, 2 ke sini, 3 ke sini, 4 ke sini, 5 ke sini, begitu juga 10. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lalu akan dikirim diisi seperti miring ke kanan gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana sih jika X ini sama dengan stasiun asal dan Y ini sama dengan stasiun tujuan, A dan B ini simpul yang dilewati, di mana satu paket itu 40 bit dan satu header itu 3 byte. Bagaimana sih kita menyelesaikannya? Kita akan menyelesaikannya seperti ini. Jadi waktu transmisi yang dibutuhkan itu untuk satu paket T itu perhitungannya adalah 40 ditambah 3, di mana tadi ini adalah byte dan paket dan header ya. Sini 40 ditambah 3, 40 ditambah 3, 40 ditambah 3 sama dengan 125 byte waktu. Lalu kalau waktu transmisinya gimana sih? Kalau waktu transmisinya itu 40 untuk pesan 2 paket ya. Ini satu paket langsung saja, nggak perlu dibagi. Kalau misalnya 2 paket dibagi 2. Jadi 40 per 2 ditambah 3, 40 per 2 ditambah 3, 40 per 2 ditambah 3, di sini juga sama, sesuai dengan jumlah paketnya. Lalu di sini akan keluar sama aja kayak 23 kali 4, sehingga hasilnya 92 byte waktu. Lalu waktu transmisi untuk 5 paket itu gimana sih? Jadi di sini ada 40 per 5 ditambah 3 ya. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Maka di sini ada 7 byte waktu. Lalu waktu transmisi 10 paket dibagi 10. Di sini ada 12 paket. Di sini ada 12 data ya, sehingga hasilnya di sini ada 84 byte waktu. Begitu perhitungannya ya kira-kira, teman-teman. Oke, selanjutnya kita menentukan parameter kinerja dari jaringan switching. Yang pertama itu kita harus menentukan penundaan perambatan atau propagation delay, karena waktu yang diperlukan sinyal merambat dari satu simpul ke simpul berikutnya. Yang kedua ini ada waktu transmisi. Waktu transmisi ini adalah waktu yang diperlukan transmitter untuk mengirim sebuah blok data. Dan yang ketiga adalah penundaan simpul. Penundaan simpul di sini adalah waktu yang diperlukan sebuah simpul untuk melakukan fungsi di pengolahan switching data. Jadi itu adalah parameter yang harus kita perhatikan untuk menentukan jaringan switching. Ini adalah circuit switching, ada paket switching, ada yang berupa virtual circuit dan ada yang berupa datagram. Kita bisa lihat di sini ada sinyal permintaan, ada penundaan pengolahan, lalu di sini masuk ke data dan sini ada sinyal balasan. Kalau misalnya di virtual switching ini dia paketnya ada permintaan panggilan, setup call, sama seperti ini juga setup call, lalu baru dikirim paketnya, baru sini ada paket balasan. Kalau misalnya datagram dia langsung saja lebih simpel dan lebih cepat. Selanjutnya ini adalah perbedaan teknis ya, seperti gambaran tadi. Kalau circuit switching itu dia disediakan jalur untuk transmisi, sedangkan kalau paket switching datagram tidak tersedia jalur, dan virtual circuit juga tidak tersedia jalur. Kalau misalnya untuk transmisi datanya ini berlangsung terus menerus, kalau yang circuit switching tadi, kalau yang datagram ini dia paket per paket gitu. Sama virtual circuit juga paket per paket.
Kalau series yang ketiga adalah bagaimana pesan-pesan ini apa disimpan atau tidak. Kalau di sirkuit switching ini pesan-pesan tidak disimpan. Kalau di paket switching datagram ini pesan-pesan paket-paket ini dapat disimpan sampai saatnya dia dikirim. Kalau di virtual circuit ini paket-paket dapat disimpan sampai saatnya dikirim juga, sama kayak datagram. Kalau untuk jalurnya ini ditetapkan untuk seluruh percakapan kalau sirkuit switching. Kalau datagram ini ditetapkan untuk masing-masing paket. Kalau misalnya virtual circuit ini ditetapkan untuk seluruh percakapan. Sirkuit switching ini sinyalnya bisa sibuk bila pihak yang dipanggil ini sedang sibuk. Kalau misalnya datagram ini pengirim diberitahu bila paket tidak terkirim. Kalau virtual circuit ini pengirim diberitahu bila ada penolakan koneksi. Lalu bagaimana sih dengan bandwidth-nya? Kalau di sirkuit switching ini menggunakan bandwidth tertentu. Kalau di paket switching ini penggunaan bandwidth-nya dinamis sama seperti di virtual circuit. Yang ketiga adalah tidak ada overhead feeder kalau di sirkuit switching, sedangkan kalau datagram ini feedernya dalam setiap paket sama seperti virtual circuit. Selanjutnya kita menuju ke routing. Routing itu apa sih teknik-teknik pada jaringan paket switching ini? Beberapa unsurnya itu berupa kriteria kerja. Kriteria kerja itu jumlah lompatan, biaya, ada penggunaan dan laju penyelesaian. Kalau keputusan waktunya itu ada paket, datagram, dan sesi itu berupa virtual circuit. Kalau keputusan tempat itu setiap simpul yang didistribusikan dan ada simpul pusat dan ada simpul awal. Nah, selanjutnya ada sumber informasi jaringan di mana tidak ada sama sekali. Kalau informasi jaringan tidak ada sama sekali, dia bersifat lokal, simpulnya berdekatan. Simpul ini ada di sepanjang rute dari seluruh simpul. Waktu pembaruan informasinya ini secara terus-menerus, ada yang berupa periodik, ada yang perubahan muatan utama dan perubahan topologi. Ini adalah contoh jaringan paket switching dengan gaya saluran. Sini bisa kita lihat ya, bagaimana data-data ini dikirim. Bisa dilihat sama teman-teman sendiri arah panasnya ini kemana saja. Di sini ada misalnya data 1 dia menuju ke 4 ke 5, kemudian naik ke 3, kirim lagi. Seperti itu kira-kira paket switching. Selanjutnya kita masuk ke strategi routing. Apa sih strategi routing ini? Strategi routing ini adalah bisa berupa fixed routing, di mana sebuah rute tunggal ini dan permanen ditutup untuk setiap pasangan sumber dan tujuan. Jadi rute-rute ini dibentuk di mana sumbernya dan tujuan-tujuannya. Lalu yang kedua ini berisi nomor simpul-simpul yang akan dilewati rute tersebut. Dan yang ketiga, rute harus sudah pasti. Dan yang keempat ini hanya berubah jika ada perubahan topologi jaringan. Selebihnya tidak bisa berubah. Lalu ada flooding, di mana sebuah paket ini dikirim oleh sumber kepada setiap simpul yang berdekatan. Pada masing-masing simpul, paket yang datang ini dibentuk dalam bentuk kopi dan ditransmisikan pada semua jalur keluar kecuali jalur di mana paket tersebut tiba. Begitupun seterusnya sampai tiba di simpul tujuan. Simpul tujuan ini hanya mengambil satu paket kopi dan yang lainnya akan dibuang. Ya, begitulah kira-kira teman-teman presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.